Ada konten yang nggak aku upload ya, karena kalau aku upload 100% pasti FYP dan 100% juga akan menimbulkan kekacauan di voli jurusan putri ya. Jadi yang pertama saya akan klarifikasi dulu tentang konten saya yang ini masih menimbulkan perdebatan secara tidak sehat ya sampai sekarang. Jadi awal mula kenapa saya upload video tersebut karena banyak yang komentar meminta wawancara setelah pertandingan, karena pasti ada yang nggak langganan sama video, jadi saya buatin. Izinkan saya menceritakan kronologi tentang wawancara tersebut. Pelatih dari tim Ono itu tidak merendahkan idola kita semua. Dia justru bangga terhadap idola kita bisa bermain di luar negeri, dan dia mencoba mengorbitkan pemain mudanya. Sah-sah aja kan ya. Nah, di situ saya berpikir membuat konten secara dramatis biar ngena aja ke penonton. Di situ nggak ada niatan sama sekali membandingkan kedua pemain tersebut. Kalian juga bisa cek konten-konten saya yang lain. Jadi para fans mohon untuk tidak ribut. Kalau ada yang ngajak ribut ya biarin aja ya guys ya. Oke, itu klarifikasi yang pertama. Untuk yang kedua tentang Mbak Megas. Saya pribadi sudah lama yang ngidolain beliau, dan follower ini, konten ini atau channel ini itu bertambah berkat beliau. Jadi nggak ada alasan saya mencoba membenci beliau atau menjatuhkan beliau, nggak ada kepikiran sama sekali. Beliau ini udah secara full nemenin kita, hibur kita dengan gayanya dan permainannya. Kita dibuat senam jantung olehnya ya setiap dia main di Korea ya. Kalau beliau menang kita atau saya bisa tidur nyenyak. Kalau beliau kalah juga saya bingung harus ngapain. Kayak sama-sama merasakan kesedihan gitu ya. Nah, ketika beliau ini balik ke Indonesia, saya nggak ada kepikiran beliau ini untuk bermain ya. Saya kira beliau mau liburan aja. Ternyata beliau ini masih sempet bermain untuk penggemarnya. Beliau kalah di Proliga bagi saya nggak ada masalah, karena yang main orang-orang kita juga, dan persiapannya Mbak Mega itu kan sangat singkat ya guys ya. Terus di poin ketiga, ini kita ngomongin lagi rame ya masalah persabunan. Sebenarnya kan jauh-jauh hari udah saya upload video tentang skema tersebut, tapi untungnya nggak FYP jadi aman. Sebenarnya saya risih juga ada orang yang mengatakan kalau Mbak Mega ini suka blunder di sosial medianya. Poin sebenarnya bukan itu ya, Mbak Mega ini kan sangat paham ya ekosistem di olahraga. Nggak usah lah ngomongin tentang persosial mediaan, coba lihat tim-tim yang ditempatin beliau pasti naik semua kan. Dan media kita itu ya pasti setiap kali wawancara pasti dia tuh nyelipin nama Mega gitu loh. Padahal yang diwawancarai tim lain, yang ditanya tanya ini, tapi tetap aja ada nama Mbak Mega. Kalau disenggol Mbak Mega ya jangan baper, nikmatin aja lah ini perdramaan perseportan ya kan ya. Jangan baper intinya ya. Maksudnya fans jangan baper. Padahal pemain itu biasa aja gitu loh. Sesama pemain itu biasa aja, teman-temanan gitu loh. Terus kita balik lagi ya tentang sabun ya. Sebenarnya belum muncul persabunan itu sebenarnya ada sebuah wawancara ya setelah pertandingan. Nah, wawancara itu yang mungkin membuat reaksi atau spekulasi tinggi. Nah, wartawannya itu juga ya sangat lucu. Yang orang-orang ya para pemain nih habis tanding ngos-ngosan ya, langsung ditanya tanpa adanya briefing terlebih dulu ya, jelas semua yang ada di pikirannya dikeluarin. Mungkin itu ya guys ya penyebabnya ada saling serang gitu kan ya antar fans. Tapi kalau kita fans yang sehat itu ngapain juga nyerang, mending bikin konten gitu loh, konten untuk apa idolanya kan. Saya juga sebenarnya pengen motong juga tuh wawancara itu pasti akan FYP, cuman nggak usah lah. Kalau kalian ingin tahu ya cari sendiri, tapi udah banyak sih berseliweran terutama di TikTok sih guys, banyak banget.
Oke, begitulah ya guys ya. Kalau kalian fansnya Mbak Mega ya nggak usah ya nyerang-nyerang, cukup diemin aja. Kalau mau nyerang ya ke sini aja ya, ke konten saya ini ya, biar FYP semakin banyak kalian komen, semakin ngangkat itu video saya dan follower saya. Nah, itu namanya ya perdramaan ya. Karena orang Indonesia itu suka drama-drama. Makanya kalau ada drama first rent, drama apapun, berita hoax itu kalian suka itu ya. Orang ribut-ribut itu pasti kalian suka itu. Makanya kalau ada drama sedikit langsung ping. Tapi ya tentunya jangan nyerang pemainnya guys ya. Kasihan guys ya. Mereka udah main-main capek-capek kayak kuli mereka itu guys. Rasanya tuh main volley itu kayak kuli guys. Capeknya setengah mati guys. Oke. Oh ya, ini satu lagi ya. Masalah Mbak Mega yang blunder di sosial medianya ya. Yang bilang blunder itu, aduh, kalian ini banyak-banyakin deh nonton combat sport biar tahu gimana alur ceritanya tentang dunia persportannya. Iya, nanti pasti ada yang komen, tapi terserah lah kalian mau komen apa. Tapi itu tadilah intinya, saya tuh nggak mungkin ya guys ya, menjelek-jelekkan Mbak Mega itu nggak mungkin, nggak ada kepikiran sampai situ. Kalau mungkin ada video saya yang secara tidak sengaja menjelekkan beliau ya, kalau disuruh menghapus ya oke, saya hapus ya guys ya. Tapi nggak ada sama sekali, apalagi saya merendahkan player pro player lainnya gitu, nggak ada ya guys ya. Cuman saya tuh ingin setiap konten yang saya buat itu, yang pertama saya kasih tahu dulu ke orang tua saya, ke ibu saya ya guys ya. Saya suruh lihat dulu ini kok kontennya gimana, ini bagus gak gitu kan. Terus yang penting beliau ibu saya bilang nggak ada saling menyinggung gitu, itu aja ibu saya bilangnya kayak gitu ya guys ya. Yang mudah-mudahan konten saya nggak ada yang menyinggung sama sekali. Itu yang menyinggung itu tetap ya haters ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Gara-gara ada haters itu tuh video saya FYP terus dan banyak follower ya, nambah terus followernya. Kalau FYP pasti nambah follower. Aduh, tapi pusing juga guys, liatin kalian berantem itu pusing juga. Takutnya itu sampai si pro player itu ngelihat konten kita. Padahal kita niatnya cuman mau ngerbitin juga, mau ngeviralin gitu loh ya, mau ngeviralin si pro player ini ya, biar lebih dikenal banyak masyarakat gitu kan. Ya kan kalau di TikTok kan ngapain, nggak dapat apa-apa guys, kita juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya cuma dapat follower juga itu loh. Kalau uang sih nggak dapat guys. Ya cuman kita seneng aja, gara-gara kita seneng sama Mbak Mega, terus seneng sama volley, ya udahlah. Untuk siapa tahu ada di luar sana ada orang-orang yang suka volley juga, ada yang suka yang konten-konten seperti itu ya guys ya. Ya itulah guys ya. Jadi konten saya itu ya seperti itu ya. Kalau pengen tahu konten saya ya, maksudnya kan kalau di TikTok itu kan nggak ada pencarian ya, langsung buka HP tiba-tiba FYP gitu kan. Nah, sebelum kalian komentar ya guys ya, itu fansnya Mbak Mega ataupun haternya Mbak Mega atau orang-orang yang tibang nonton video saya ya, itu dilihat dulu ya video saya ya. Nanti dikira nanti saya buzzer. Ini orang ini videonya tentang apa gitu ya. Kalau enggak itu jangan baca dulu komentarnya ya guys ya. Wah, kalau kalian baca komentarnya tuh aduh, janganlah guys ya, sumpah guys, nggak usah dibahas balesin lah ya. Sumpah itu ngapain gitu loh kalian berdebat di kolom komentar itu. Saya juga kaget loh, kan udah lama ya, maksudnya nggak pernah main, nggak pernah bukain komentar orang-orang itu, nggak pernah kan, jarang FYP ya guys ya kan, soalnya followernya masih dikit. Cuman ya
meningkatnya ya sampai 1000-an itu ya gara-gara Mbak Mega. Itu 1000 itu banyak guys, banyak banget guys. Itu susah loh kita itu instan 1000 tuh. Kalau nggak gara-gara Mbak Mega ini nggak sampai 1000 guys. Gue berterima kasih juga sih sama beliau ya, sekali lagi terima kasih itu. Dan di hati kecil saya itu nggak ada guys ya, namanya nyakitin beliau itu nggak ada. Itu udah idola banget itu. Kalau yang video yang ini itu saya membandingkan beliau itu salah itu guys ya. Soalnya pelatihnya sendiri juga bilang dia bangga banget. Cuman orang-orang yang komentar itu guys ya, orang-orang komentar itu tuh tiba-tiba membandingkan babi buta itu guys ya, dan kalian juga terpancing, gak tahu fansnya Mbak Mega beneran atau fans apa gitu, langsung menyerang ke semua. Apalagi waktu kemarin gitu kan Popsipo menang, langsung rame Instagram. Aduh, jangan ya guys ya, jangan terpancing gitu ya guys ya. Ini tuh soalnya tuh memang ada beberapa kelompok yang menunggu itu gitu loh ya, kelompok yang ya sama-sama kayak kita juga, profesi kayak kita, konten kreator juga gitu loh, yang nunggu perdramaan ini gitu loh. Dan konsumennya siapa ya, kalian gitu loh guys, konsumennya kalian gitu. Makanya harus pinter-pinter gitu loh ya guys ya. Kalian mending nonton video slide, oh menarik, like gitu kan, gak usah baca komentar. Oke ya, gitu aja ya guys ya. Nanti saya juga akan membahas masalah Popsivo sama Enduro ya guys ya. Kayaknya itu menarik itu guys ya. Kayak perlu saya bahas juga ya guys ya, itu biar nggak ada lagi, biar sport kita itu semakin ini ya guys ya, enak gitu loh ya guys ya. Biar nggak ada orang-orang yang tangannya enteng gitu loh guys, enteng banget itu loh kalian tuh ngejelek-jelekin orang gitu loh. Kok ada gitu ya orang yang enteng ngatain orang gitu loh. Coba kalau contoh ya, para pemain volley itu tuh saudara kita, adik kita, orang tua kita gitu loh. Itu perasaan kalian gimana gitu loh? Kalian jelek-jelekin, kalian caci maki, itu gimana kalau misal orang tua kalian yang main gitu kan, atau adik kalian gitu kan, atau saudara kalian gitu. Pusing guys. Yang pusing itu kalau pemain sih udah kebal, udah nggak mikirin guys. Ya mas, AIOL sih. Yang nggak mikirin, yang mikirin tuh, yang kasihan tuh kayak kalau anaknya main gitu terus komentarnya dibaca orang tuanya, nah itu bisa membuat stres ya guys ya. Tapi kalau pemain-pemain di Indonesia itu udah biasa lah ya guys ya, kehujat. Tapi hujatan kalian tuh memang bener-bener parah sih guys. Waktu saya lihat di komentar IG itu, aduh buset. Untung aja yang tadi itu nggak aku upload loh, yang wawancara. Waduh, ini udah kepanjangan nggak sih curhatannya? Ya mohon maaf ya guys ya kalau nggak runtut. Intinya yang 3 poin tadi ya guys ya. Oke, terima kasih ya guys ya, udah selalu support, udah komentar positif ya. Kalian banyak-banyakin istighfar, sholat, biar otak kalian tuh positif gitu loh ya. Banyak-banyakin ke ibadah gitu loh. Banyak-banyakin ibadah gitu kan. Jangan banyak-banyakin media, terus apalagi main game gitu loh ya. Banyak-banyakin healing, jalan-jalan setiap minggu gitu kan. Nggak usah healing dulu, jalan-jalan aja tuh setiap pagi, jalan-jalan keliling-keliling kompleks gitu kan, nyapa tetangga gitu kan guys. Jangan marah-marah mulu di media, marah-marah mulu gitu loh komen. Yang kalau kalian marah-marah, kalau kalian banyak komen di konten orang itu ya, untung orang yang buat konten guys. Ya udahlah guys ya, udah panjang. Makasih ya guys ya.